Ingatlah pada Allah dengan sebenar-benarnya ingat, kathiron tursa ukeh-ukei. Inilah yang dimaksud dzikron, itu adalah wahwa adzikru bisiril asror. Itulah yang dimaksud dzikir tanpa ngucap, tanpa memakai nama, kalam, bila ismin walafdin wa kalamin. Diam, hati yang diam itu. Di situ jenengan akan menemukan dalam hati sampai namanya su'aul basyirah, rasa iman. Artinya wajib jenengan merasakan, mengimankan kehadiran Allah di setiap segala hal, aspek apapun sebagai penggerak. Berarti gerak makhluk semuanya itu adalah pancaran geraknya Allah. Yang kumaksud Allah, ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Hidup yang ada di dalam diri dan di luar diri setiap makhluk itulah yang harus kita koneksikan terhadap ruhaniyah kita. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir, merasakan, menyadari kalau bukan kita sebagai makhluk yang bisa ngaji, bisa sholat, bisa ini, bisa itu, enggak. Tapi hati sampean yang muncul rasa atau iman adalah hidup itulah sebagai yang berperan atas segala hal apapun. Inilah yang dimaksud dzikron. Lah, lakukanlah itu kathiron, sebanyak-banyaknya. Banyak niki relatif, Pak. Sampean punya piaraan banyak, satu disebut banyak, dua banyak, tiga banyak, terus satu lapangan tetap disebut banyak. Itu artinya sesuai kemampuan jenengan masing-masing. Ini maksudnya proses mengapa Allah itu menyalakan cahaya makrifat atau menerangi atau menghilangkan kewujudan selain Allah yang disebut mukawwanat, makhluk dalam hati kita, dihilangkan. Tinggal kita mau ndak melaksanakan dzikir tersebut. Udah, ini solusi. Ini Allah sudah kasih cara. Tergantung kita mau atau ndak. Sehingga sampai Allah berjanji terhadap kita hambanya, jikalau di dalam hati ada satu keinginan untuk bertemu Allah, Allah berjanji fa innallaha sak temene Gusti Allah iku berjanji kalau menemui jenengan dalam waktu yang sudah Allah tentukan di dunia. Gak usah kita menunggu di akhirat, di dunia otomatis ruhaniyah sampai ditarik Allah di dalam alam akhirat, itu otomatis sudah. Bon. Faman mongko utawi sapane wong iku ro'a ningali sapa man al kauna ing makhluke. Cara jenengan iki ngaji seperti ini, kok melihat makhluke berupa mukhlason sing ngaji, walam yashadhum lan ora bakal
kuwi bisa nyawang hu ing Allah fihi ing dalam klason, nggak bisa. Au indahu utawa ing ngersane klason, kiri kanan wujudnya Allah kiri kanan klason sampean nggak bisa melihat, karena sampean melihat makhluknya rupa klason. Au qoblahu utawa sebelum klason, au ba'dahu utawa sakwise klason, iku fakot akwazahu mongko jenengan disilaukan wujudul anwari wujude klason. Padahal klason iki makhluk. Barang siapa melihat makhluknya, mereka tidak akan bisa melihat wujudnya Allah sebelum sesudah, kiri kanan atas bawah, dohir batinnya makhluk itu nggak bisa. Dari makalah ini berarti Allah itu di dalam diri makhluk, di luar diri, di sebelum diri makhluk atau sesudah, atau mohon maaf atas bawah, pokoknya semua, tidak ada tempat kecuali dihuni oleh Allah. Kalau melihat makhluknya maka tak tampak wujudnya Allah. Ya ini makhluk inilah yang nutupi kita, nutupi basiroh kita, akhirnya jatuhnya jenengan imannya pada klason. Coba ayo dingen-ngen, apa iso, apa bisa klason iki berkata bila mana tidak ada wujud Allah dalam diri klason? Nggak bisa. Iki contoh saja nang klason, belum lagi kita ke wit-witan, pohon-pohonan, apapun makhluk semuanya. Kalau jenengan sudah beriman pada makhluknya klason, ini bahayanya Pak. Bahayanya jatuhnya iman sampan kali kulo, ini pasti terhadap makhluk, dan inilah yang ditakutkan oleh Imran terhadap anak putunya termasuk kita. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Surat Luqman ayat berapa? Ayat 13. Jadi yang dikhawatirkan Luqman, bukan Imran, saya salah menyebut, mohon maaf. Ini sehingga tentang masalah syirik terjadi sebagai syirik khafi ini, Allah jadikan sebagai syarat syirik itu tidak ada manakala Anda ingin bertemu terhadap wujudnya Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ketika Anda beraktivitas apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, hati Anda tidak boleh menyekutukan Allah. Artinya tidak boleh ada iman dalam diri jenengan selain hidup itu. Bentuknya tidak boleh rasa yang muncul dalam hati kita yang melakukan itu makhluk. Paham nggih? Yes. Inilah namanya tauhid, ya seperti ini. Untuk mengesahkan Allah di setiap apapun. Banyak tapi ahad. Kalau kita telah terhijabi oleh wujudnya makhluk itu, wahujibat lan den tutup atau den tutupi anhu saking wong mang apa sing nutupi sumusul ma'arif bisuhufil athar, anhu saking, mohon maaf, wahujibat lan den tutupi anhu saking ati sampean kali kula sebagai manusia apa sumusul ma'arifi
srengenge makrifat bisuhu fil athari kelawan sebab mendungi makhluk. Artinya gini Pak, cahaya makrifat itu nggak akan tampak Pak, karena tidak dinyalakan Allah, disebabkan hati kita telah tertutup oleh mendungi piro-piro makhluk. Artinya selama di dalam hati kita imannya itu terhadap makhluk, entah makhluk apapun, tetap sampai kapanpun wujud nyatanya Allah itu tidak bisa Anda buktikan. Udah, berarti kita belum dikatakan orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa. Akhirnya dalam surat Al-Baqarah Allah dawuh, wa minan nasi mayyaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian besar banyak manusia yang mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Berarti lesan aja kita mengatakan beriman pada Allah, fisik saja kita itu melakukan perbuatan yang mengarah beriman pada Allah, tinggalkan larangan, jalankan perintah. Tapi ruhaniyah kita, hati kita itu Pak, belum bisa dikatakan beriman dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa. Karena apa? Buktinya wujud selain Allah masih ada di dalam hati kita, sehingga suasana ini oleh karena ada kipasnya dikasih air sehingga asale cuacanya panas menjadi jatuhnya iman kita pada makhluk, pada kipas. Ya ini kita masih dikatakan syirik khafi. Untuk bisa menembus terhadap wujud nyatanya Allah di dalam cuaca ini, sampai harus diam hati, melakukan dzikron katsiron niki, berzikir, eling, ingat, sadar kalau yang membikin berubahnya suasana cuaca ini asalnya ongkep, asalnya panas menjadi dingin adalah Allah. Tapi gak usah disebut, cukup dalam hati. Dohirnya sampai mengucap ya kipas angin, gitu aja, biar mereka yang tidak mengerti tidak kesro. Nek sampai keluarkan kebenaran di dalam hati, terus yang mendengarkan itu tidak seiman terhadap jenengan, mesti kesro Pak, kesro. Inilah Pak, bukan persoalannya tidak boleh, monggo. Cuman kita kan harus antisipasi melihat keadaan. Ya kalau sudah satu iman, gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Siapa yang ngaji? Allah. Kebenaran iman dalam hati jenengan keluarkan secara syariat. Bermasalah ndak? Bermasalah bagi mereka yang belum seiman. Makanya inilah Pak, yang para masyayikh dulu itu, Mbah Yai, bukan perkaranya nggak berani untuk menyampaikan
apa yang ada di dalam dikeluarkan secara syariat, enggak, cuman menjaga etika supaya suasana kaum syariat itu tidak salah faham. Ngoten lho asline. Enggak masalah sampean mengatakan angin, kipas, tapi hati sampean sudah nyoto wujudnya Allah. Enggak ada masalah. Bapak Ibu, kalau toh wujud nyatane Allah itu tidak tampak digarak-garak, dikarenakan gara-gara wujudnya dunia saisinya itu ada di dalam hati kita. Terus bagaimana solusinya? Kembalilah Anda di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Siang maupun malam teruslah kau berzikir sirul asrar. Udah cukup. Perkara jenengan suntik kali dzikir sir dalam hati ngucap Allah, monggo terserah. Urusan aktivitas dohir apa saja yang Allah hadapkan, ini etika ruhaniyah jenengan kepada Allah harus berzikir. Sadar yang menjalankan ini bukan kita tetapi Allah. Itu cukup di hati. Urusan orang lain gak perlu tahu. Jenengan diundang tahlil, berzikir jahri la ilaha illallah, udah hati sampean sirul asrar. Kita harus pandai melihat kondisi situasi. Ada undangan tahlil kok dikiriku sirul asrar aja atau dikir sir, ya kurang etis lah Pak ya. Nanti jenengan dimarahi oleh yang lain. Kamu itu diam ya dapat berkat, nggak baca. Padahal ingat, tahlil amaliyah yang diterima oleh Allah hanyalah amaliyah yang disertai hati berzuhud pada Allah, bermakrifat pada Allah. Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah apapun yang hanya diterima oleh Allah adalah ibadah yang disertai, yang bersumber dari hati yang bertakwa. Takwa yang di sini dimaksud adalah ruhaniyah jenengan ini berzikir. Berzikir yang dimaksud di sini jenengan sudah tidak merasa ngaku-ngaku jenengan yang melakukan, tapi dalam hati jenengan sudah nyata yang melakukan hanyalah Allah subhanahu pun. Ini mungkin nanti kita akan sampai pada makalah Syekh Ibnu Athaillah ngeten, husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Bagusnya amaliyah dohir diterima oleh Allah itu tergantung nataid, buah yang muncul dari keadaan hati jenengan. Keadaan hati itu ada dua Pak, min qalbin zahidin au min qalbin rohibin. Hati condong pada Allah ilahun wahid, ataukah hati yang condong pada makhluk. Udah itu. Jadi bisa Anda menentukan sholat, zakat, puasa, haji, dan apapun aktivitas Anda sebagai ibadah diterima atau tidak bisa di situ. Anda bisa menentukan, memastikan. Itulah semua ibadah yang disertai dengan pelepasan syirik. Yang tidak ada syirik
penyekutuan terhadap Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan ada selain Allah wujudnya dalam hatimu ketika kau beribadah, termasuk dirimu. Hilangkan, fanakan. Bapak Ibu, untuk sekali lagi menghilangkan wujud-wujud sakliyane Allah, kalau kita ngaji pahamane gampang, teorinya gampang sekali, tapi ketika jenengan praktek gak langsung dikasih Allah, gampang. Susah dulu, susah, jatuh bangun dulu jenengan. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra, sudah menjadi sunatullah. Ketika kita meraih derajat yang tertinggi di mata Allah, makrifat takwa itu, kita harus melakukan birriyadati wal azkar. Riyadoh Pak, prihatin. Orang lain sama hatinya bersukaria, senang-senang terhadap kemewahan dunia. Jenengan nggak boleh. Hati lo maksudnya, ya nggak boleh. Jasad sampai silakan. Tapi lebih berat jenengan ini berkholwat, berzikir untuk menghilangkan wujud makhluk dalam diri Anda. Ketika jenengan iki jasad dohir Anda mewah, dunianya mewah, dibanding dengan kita yang berkholwat, berzikir untuk menemui Allah dalam rangka menghilangkan keakuan wujudnya makhluk. Ketika saat diri kita dalam keadaan iku susah-susah. Sama dengan gini Pak, jenengan disuruh menemui Allah di tempat ramai, iku lebih susah daripada jenengan iki disuruh kholwat zikir bertemu Allah di tempat sunyi. Karena apa? Secara fisik sampai niki langsung berinteraksi dengan kesenangan dunia. Tapi bukan persoalannya itu, nggak bisa. Karena wujudnya Allah, adanya Allah itu tidak hanya di tempat sepi aja, juga di tempat ramai. Makanya ada makalah, jikalau kau masuk pasar, masjidmu itu gembolen. Tahu gembolen? Apa ya? Bawaan. Jikalau kau masuk masjid, pasarmu tarun. Itulah makalah sanepan toh Pak ya. Artinya jikalau kau masuk pasar, hatimu melihat Allahnya aja. Kalau menurut makalah ini tadi, Allah itu ada indahu, sekitare makhluk, qoblahu, ba'dahu, sebelum dan sesudah. Tapi kalau kau masuk masjid, ya lepaskan pasarmu. Artinya enak di masjid itu sepi, mudah melepas pasar makhluk itu, mudah. Cukup jenengan hati berzikir terus. Oleh sebab itu Pak, kita susahlah kalau kita tinggalkan anak, istri, pekerjaan gitu toh. Oke, kita satu hari satu malam Allah kasih waktu 24 jam. Kalau tidak bisa Anda itu menafikan wujudnya makhluk di tengah kerja, minimalah di dalam 5 waktu latihlah minimal Pak, iki minim. Padahal biasanya kita 5 waktu itu berapa menit Pak?
Wis kita taruh satu waktu, katakanlah setengah jam, berarti 2 jam setengah, 24 jam dipotong 2 jam setengah, tinggal berapa Pak? Berarti banyak lalainya daripada ingat. Lah itu berhubung banyak manusia, walladzina kafaru auliya'uhumut taghut, entah umat Islam atau selain agama Islam, kebanyakan menolak ajaran yang mendidik rohaniah kita untuk meninggalkan selain Allah. Ditolak dinu tauhid ini, ilmu tasawuf ditolak. Apa yang terjadi? Di dalam sholat pun isinya ya tetap gambar makhluk. Udah, kita mau berpikir apa enggak kita ini? Sedangkan waktu kita, umur ini tinggal berapa? Udah, wahai saudaraku, baik yang ada di muslim maupun ghairu muslim, bertafakurlah, angen-angen siro, mikiro siro. Kita di belakang kita, wa min waraihim barzah, di belakang kita ada satu kejadian yang mesti terjadi, yaitu kematian. Coba ayo kita angen-angen, sadar, sebanyak apapun garwo sampeyan, bojo sampeyan, sampai Nabi Sulaiman 100 kalau nggak salah ya, semewah apapun duniawiyah kita, setinggi apapun pangkat kita, kalau itu sudah datang, ditinggal apa enggak? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nyun sewu, ternyata semua apa yang Allah hadapkan terhadap kita adalah ujian. Lah ujian ini Allah titipkan pada kita, tergantung kita merasa menghai yang dititipkan apa enggak. Bukti kalau semua itu titipan, ketika saat idza jaa ajaluhum itu datang, ditinggal pun bojo sing semlohe abayu gitu langsing, wadah Pak, rakiro tidak kira ikut di alam kubur, mboten kira Pak. Anda tinggalkan semuanya itu. Terus kalau tidak berpikir mulai saat sekarang, kapan Pak? Aku tanya. Ya kalau kita tahu kapan kita meninggal. Inilah mengapa Allah rahasiakan tentang kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya manusia lekas fafirru ilallah, lekas kembali kepada Tuhan. Cuman kita oleh karena saking gede nih, saking besarnya bisikan nafsu, dorongan dalam hati kita, kita mengabaikan seruan Allah, akhirnya kita mendengarkan seruan hawa nafsu. Inilah fakta di dalam realitas sehari-hari kita. Jadi nyun sewu, mulai kiai sampai santri, kalau saya menolak ajaran Rasulullah di Jarudinu Tauhid, aku gak bisa menjamin surga nih. Saya gak bisa menjamin kerahmatannya Allah, bahkan syafaat Allah gak menjamin. Itu kan sudah jelas. Al-Maidah ayat 27, sesungguhnya ibadah apapun yang diterima Allah itu adalah ibadah yang bersumber dari hati takwa, minal muttaqin, bersumber dari hati seseorang yang betul-betul bertakwa pada
pada Allah. Ya udah, saya sebetulnya itu Pak sudah 24 tahun menyerukan hal ini. Nggih mohon maaf, saya ikut arus zaman mawon. Nek kula hitung lho, kula kalkulasi antara yang mau nerima dan tidak, sing mau menerima golongan hanya minoritas, yang menolak mayoritas. Tapi nggak ada masalah bagi saya, itu bukan hak saya. Tugas saya cuman wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran, memberikan kabar baik bagi yang beriman, disebut sebagai mubasysyiran, kabar baik lewat ajaran sistem inilah yang Rasulullah sampaikan, rohaniyah kita bisa keluar dari belenggunya hawa nafsu. Wa nadhiran, sebagai peringatan bagi mereka yang tidak beriman, jikalau masih bersih kekeh terhadap ajaran yang sebelumnya, monggo kerso. Kemarin sudah saya bahas di Sidoarjo terkait ketika saat ajaran dinu tauhid ini disampaikan, ada dua kelompok yang mau menerima dan yang menolak. Akibat daripada penolakan itu, kita di dunia bahkan di akhirat, hati ini digelapkan Allah, gelap. Akhirnya kita tidak bisa beribadah dengan benar sesuai target yang dimaksud di dalam Al-Quran. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya adalah bila mana hati ini masih tampak wujudnya makhluk, itu berarti yang menghalangi rohaniyah kita pada kebenaran wujudnya Allah. Solusinya adalah harus diusir wujudnya makhluk di dalam hati kita dengan cara nur makrifat itu harus menyala. Menyalanya nur makrifat yang Allah kehendaki terhadap hamba yang beliau kehendaki, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha, itu disebabkan karena proses zikir sampean baik siang maupun malam. Yang dimaksud zikir di sini adalah ingat, sadar kalau semua makhluk bisanya gerak, itu ada yang menggerakkan. Minimal dengan begitu akhirnya hati sampean merasa selalu dilihat Allah, karena Anda sudah yakin yang menggerakkan semua makhluk adalah Allah. Ini memang proses awal, Pak. Walaupun belum bertemu Allah wujudnya, di dalam hati sampean ada makom muraqabah, makom di mana Allah sudah terasa dekat. Inilah proses jenengan ini untuk Allah nantinya akan menyalakan cahaya itu. Syekh Ibnu Athaillah Dawud dalam satu makalah tentang dzikir, la tatruk, ojo janganlah kau tinggalkan adzikra ing dzikir tersebut, ya, li adami hudurika ma'allahi bihi, walaupun dzikirmu itu belum hudur menyang Allah, tetap dzikir sirul asrar kumandangkan. Nanti ada waktunya tersendiri, kehuduran jenengan datang Allah, pertemuan Anda pada Allah mesti akan terjadi itu. Kok bisa saya mengatakan mesti? Karena Allah sudah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat 5, barang siapa di antara hambaku yang betul-betul ingin berjumpa denganku Allah lewat dzikir tersebut, maka aku Allah berjanji dalam waktu yang sudah kutentukan pertemuan ini. Alhamdulillah, wis ini Quran. Tapi ingat,
tidak semua orang ingin ketemu Allah. Kebanyakan orang pingin ketemu atine kemewahan dunia. Wes iki pun niku kesimpulannya. Sekarang masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Monggo Bapak, saya kasih 3 pertanyaan, 3 orang, Ibu 2. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, kula Dodi ndugi kepote. Ngapunten, kula kajenge tanglet. Saged bisa dikeraskan dikit, Pak? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Dodi ndugi kepote. Ngapunten, kula nyuwun izin Gus. Mengenai babakan toriko, background kula emang bermacam-macam nggih, ngapunten. Kula nate tumut perguruan lain toriko atau ngaji rasa babakan manunggaling kawula kelawan Gusti. Kula nate kali pangeran niku disukani semerep cahaya berlapis-lapis. Kalau dulu niku kupasan dulur 6 pitu pancer, ngapunten niku mengenai cahaya, mengenai babakan darah, masuk ke alam kurang apa yang kula paham alam apa teng cahaya niku enten huruf alif teng tengah-tengah niku enten huruf alif. Terus kados cahaya yang di depan, nur yang di depan masuk niku udah bervariasi nggih. Semenjak kula mengetahui Sirul Asror, cahaya yang bagaikan cahaya bagaikan matahari putih tanpa kotoran niku di atas kepala. Jadi yang melihat niku nur, yang melihat nur. Ngapunten. Semenjak kula masuk ke niki berapa bulan menerapkan niku teng cahaya langit niki wonten naga bening warna hijau kelip-kelip. Nggih berubah-ubah atus ngoten berubah-ubah nggih, ngapunten nggih. Emang versi kula kan kata mohon penjabarane nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki berarti kita bicara Mbak Nur, nggih. Nur itu lah cahaya toh ya. Kita orang Jawa khususnya ya. Saya sendiri juga dulu tahun sekitar 75 itu dikenalkan tentang ilmu sejati. Sistemnya adalah sangkan paraning dumadi. Itu kiblatan aslinya dari dinu tauhid, Pak. Ilmu sejati itu ilmu tauhid. Kalau di Al-Qur'ankan, diarabkan itu seperti itu. Mengapa harus disebut